Kalian pernah nggak sih waktu lihat skor IQ terus jadi cemas dan mikir, wah apa segini aja ya batas kemampuanku? Tenang, angka itu bukan takdir kok. Hari ini kita bakal bongkar mitos itu dan lihat cara-cara yang beneran bisa ningkatin kecerdasan kita. Oke, pertama-tama kita jujur-jujuran aja deh. Kayaknya sekarang ini lagi ada obsesi besar-besaran sama skor IQ, ya kan? Dan sebagian besar nih dipanasin sama media sosial. Tapi sebenarnya, dari mana sih tekanan ini datang? Nah, ini semua berawal dari satu pesan yang jujur bikin saya kepikiran banget. Ada seseorang yang merasa putus asa setelah lihat skor IQ-nya. Angka 106 itu menurut dia udah jadi tembok yang nutupin jalan dia buat jadi dokter. Sedih banget ya. Dan ini langsung ngebawa kita ke pertanyaan utamanya. Emang bener ya satu angka doang itu bisa jadi semacam vonis seumur hidup yang nentuin kita bisa jadi apa dan nggak bisa jadi apa? Jawabannya ya jelas enggak lah. Dan seringnya nih, sumber rasa cemas itu ada di tangan kita sendiri. Waktu kita lagi asik scroll-scroll, lihat ada influencer pamer skor IQ-nya yang 140, 150. Gampang banget kan buat kita langsung ngebandingin dan ngerasa, duh, kok aku gini-gini aja ya? Sekarang, yuk kita coba geser cara pandang kita. Kita berhenti fokus ke angkanya dan mulai lihat sesuatu yang jauh lebih penting dan jauh lebih bisa kita kendalikan, yaitu potensi. Nah, ini dia kuncinya. Coba deh, lupain dulu angkanya. Fokus kita yang sebenarnya harusnya adalah gimana caranya kita bisa ngoptimalin mesin super canggih yang udah ada di kepala kita ini. Coba lihat analogi keren ini. Bayangin ada dua pemain bola. Pemain A, potensinya itu luar biasa. Katakanlah nilainya 1000. Tapi dia cuma pakai 2% dari potensinya itu. Di sisi lain, ada pemain B. Potensinya mungkin cuma 100, tapi dia kerja keras sampai bisa keluarin 100% kemampuannya. Nah, jujur deh, kalau kamu jadi pelatih, siapa yang bakal kamu pilih buat masuk tim kamu? Ini ngebuktiin satu hal yang penting banget. Ukuran sukses itu bukan seberapa besar potensi mentah yang kamu punya, tapi seberapa keras kamu mau kerja buat ngasah potensi itu. Ingat, berlian yang udah diasah itu selalu jauh lebih berharga daripada bongkahan batu terbesar sekalipun. Oke, setelah mindsetnya kita benerin, sekarang waktunya kita masuk ke bagian yang praktis. Ini dia 5 kebiasaan yang bisa langsung kamu terapin buat ngasah otak kamu. Oke, jadi gimana nih cara praktisnya? Kita punya 5 senjata ampuh di gudang kognitif kita. Mulai dari main game strategis, terus ada teknik memori yang namanya chunking, ada juga kekuatan musik, pentingnya milih-milih teman gaul, dan yang paling menantang nih, berani buat belajar hal yang kita ragukan. Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama, main game. Tapi bukan sembarang main ya. Game kayak catur itu ngasah kemampuan kita buat mikir beberapa langkah ke depan. Game yang temponya cepat kayak Mobile Legends itu ngelatih kita buat mikir cepat di bawah tekanan. Terus game epic kayak Civilization itu ngebangun cara kita mikir strategi jangka panjang. Kuncinya satu, main dengan niat buat belajar, bukan cuma buat senang-senang. Kedua, kita punya chunking. Pernah ngerasa kepala mau meledak karena kebanyakan informasi? Nah, chunking ini solusinya. Ini tuh seni buat mecah informasi segede gaban jadi potongan-potongan kecil yang gampang dicerna sama otak kita. Cara cerdas buat ngakalin batasan memori jangka pendek kita. Contoh paling gampangnya apa? Nomor telepon. Kalau lihat deretan 12 angka nyambung gitu aja, rasanya mustahil buat diingat kan? Tapi begitu kita pecah jadi kelompok-kelompok kecil, misalnya 4-4, informasi yang sama tiba-tiba jadi jauh lebih gampang diingat. Nah, itulah kekuatan chunking. Ketiga, belajar musik. Ini lebih dari sekedar hobi loh. Ini tuh kayak nge-gym buat otak. Waktu kamu main gitar atau piano, kamu itu maksa otak buat nyatuin logika, pendengaran, sama gerakan motorik halus secara bersamaan. Sinkronisasi inilah yang ngebangun jalur-jalur saraf baru di otak dan ningkatin kapasitas kognitif kamu secara keseluruhan. Keempat, atur lingkungan pergaulan kamu. Ada pepatah bilang, kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu, dan itu ada benernya. Ini bukan berarti kamu harus ninggalin teman-teman lama ya, bukan. Tapi lebih ke secara sadar nambahin orang-orang di lingkaran kamu yang bisa menantang kamu, yang ngenalin ide-ide baru, dan yang ngasih lihat dunia dari sudut pandang yang beda. Dan yang kelima, ini mungkin yang paling susah, tapi juga paling penting. Lawan gelembung pemikiranmu sendiri. Otak kita itu secara alami senang sama info yang mendukung apa yang udah kita percaya. Nah, latihannya adalah secara sengaja keluar dari zona nyaman itu. Dan coba deh pelajari sudut pandang yang berlawanan.
Contoh ekstrimnya gini, kalau kamu 100% yakin bumi itu bulat, coba deh luangin waktu buat bener-bener pelajarin argumen dari orang-orang yang percaya bumi itu datar. Tujuannya bukan buat bikin kamu jadi goyah loh, tapi justru sebaliknya. Setelah latihan ini, kemungkinan ada dua hasil. Keyakinan kamu jadi jauh lebih kuat karena kamu sekarang paham di mana letak kelemahan argumen lawan, atau paling nggak, kamu jadi ngerti kenapa ada orang yang bisa mikir beda banget. Dua-duanya itu kemenangan buat kecerdasan kamu. Jadi buat apa sih kita repot-repot ngelakuin semua ini? Bapak hasilnya di kehidupan nyata. Yuk kita lihat manfaat konkret dari ngelatih otak kita secara rutin. Hasilnya itu bukan cuma angka di atas kertas. Kamu bakal ngerasa diri kamu jadi lebih tajam, bisa ngerespon situasi lebih cepat dan lebih akurat. Ngobrol sama orang jadi lebih gampang karena kamu lebih adaptif. Intinya, kamu bukan cuma jadi lebih pintar, tapi kapasitas berpikir kamu secara keseluruhan itu meningkat drastis. Dan sebagai efek samping alami dari semua kerja keras ini, ya skor IQ kamu emang beneran bisa ikut naik. Tapi, anggap aja peningkatan itu sebagai bonus, bukan tujuan utamanya. Jadi, yuk kita tinggalin deh obsesi sama angka. Pertanyaan yang salah itu adalah berapa IQ-mu? Pertanyaan yang benar, pertanyaan yang bisa ngubah hidup kamu adalah udah seberapa maksimal aku gunain potensiku hari ini. Karena itulah satu-satunya skor yang benar-benar berarti